Resep yang pertama, siapkan pisang, satu buah pisang dibagi dua. Ini pisangnya yang matang ya, tapi yang tidak terlalu lembek. Ini hasilnya. Kemudian siapkan terigu, masukkan air, kemudian aduk rata. Kalau masih kurang bisa tambahkan lagi air sampai adonannya menjadi seperti ini ya. Ini untuk bahan pencelupnya. Kemudian tambahkan sedikit vanila cair. Setelah itu, masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi, balurkan dengan tepung terigu, lanjut ke tepung panir, bungkus dengan tepung panir seperti ini, dan kalau sudah hasilnya seperti ini, siap untuk digoreng. Siapkan minyak panas, masukkan sedikit mentega agar rasa pisangnya pada saat digoreng hasilnya menjadi gurih dan enak. Kalau sudah panas, masukkan pisangnya, goreng hingga kuning kecoklatan atau hingga matang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya. Digorengnya dengan api sedang saja. Kalau sudah matang, angkat, tiriskan. Untuk bahan lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Ini hasilnya yang sudah digoreng. Kemudian ambil satu bagian pisang, oles dengan mentega. Seperti ini, tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis juga. Kemudian untuk varian rasanya ada gula pasir, meses, dan keju. Kalau sudah, masukkan ke dalam gula pasir dan ini hasilnya. Lanjut, oleskan lagi mentega untuk bagian pisang yang berikut. Tidak usah terlalu tebal atau terlalu tipis. Kemudian masukkan ke dalam meses. Mesesnya sesuai selera saja, boleh yang coklat saja atau yang warna-warni juga boleh ya. Selanjutnya untuk yang bagian ketiga yaitu dengan keju. Ini hasilnya. Untuk harga jualnya disesuaikan saja ya. Ini menjadi rebutan anak-anak ketika saya jual. Nah, ini hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih. Resep yang kedua, siapkan pisang matang, kemudian kukus dan ini hasilnya. Lanjut dihaluskan seperti ini dengan menggunakan cobek yang dibungkus plastik agar tidak lengket. Kemudian masukkan bahan-bahan yang resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk rata seperti ini. Kalau sudah lanjut menggunakan sarung tangan plastik, uleni sampai hasilnya seperti ini. Ambil sedikit adonan, pipihkan, kemudian masukkan bola-bola coklat vanila ke dalamnya. Bentuk lagi bulat seperti ini dan seperti ini hasilnya. Lakukan sampai semua adonan habis. Untuk bentuknya boleh terserah teman-teman ya. Boleh bulat, pipih, lonjong, atau kotak, itu tergantung dari selera teman-teman saja. Teman-teman yang lebih tahu keadaan di tempat teman-teman. Lanjut kita bikin bahan pencelupnya. Masukkan tepung terigu, air, aduk rata. Kalau dirasa masih kurang, boleh tambahkan air sedikit demi sedikit sampai hasilnya seperti ini. Kalau sudah, masukkan adonan ke dalam tepung basah, lanjut ke tepung panir. Agak ditekan-tekan agar tepung panirnya meresap. Lakukan sampai semua adonannya habis. Untuk harga jualnya disesuaikan saja di tempat teman-teman ya. Kalau sudah selesai dibuat, panaskan minyak, goreng hingga kuning kecoklatan atau hingga matang. Gorengnya dengan api sedang saja ya, agar tidak gosong di luar, masih mentah di dalam. Kalau sudah, angkat, tiriskan sampai benar-benar kering dan minyaknya tidak ada lagi. Lanjut siapkan mangkok kertas, masukkan ke dalam mangkok kertas, berikan topping sesuai selera. Di sini saya pakai topping coklat, lanjut dengan taburan keju di atasnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, selamat mencoba. Resep yang ketiga, masukkan gula pasir, tepung maizena, air, kemudian aduk rata. Usahakan kalau diaduk sampai gulanya benar-benar larut ya. Tambahkan sedikit garam, aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Kalau sudah, masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Sambil terus diaduk agar adonannya tidak menggumpal ya. Kalau sudah, bagi menjadi 3 bagian sama rata.
Karena ini nantinya akan kita beri pewarna makanan sesuai selera saja ya. Di sini saya menggunakan pop ice yang rasa stroberi. Kemudian tambahkan sedikit pewarna agar warnanya semakin tajam. Aduk rata. Kemudian yang berikutnya saya masukkan yang warna hijau. Ini adalah yang rasa melon. Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna hijau agar warnanya juga semakin tajam. Yang ketiga ini warna kuning, yaitu yang rasa mangga. Kemudian saya tambah pewarna makanan sedikit lagi supaya warnanya juga semakin tajam. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam plastik es itu warnanya cantik. Yang pertama saya masukkan merah muda, kuning, kemudian hijau. Tapi untuk urutan warnanya kembali ke selera teman-teman saja ya. Plastik es yang saya gunakan ini adalah yang ukuran panjang kecil ya. Jadi pada saat dicampur variasikan warnanya menjadi lebih cantik. Untuk resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Untuk harga jualnya disesuaikan. Terima kasih.